Ya Allah, semua kami yang hadir hari ini ya Rabb, kumpulkan kami di Arafah-Mu ya Allah. Kumpulkan kami di Arafah-Mu ya Allah. Kami yang hadir ini rindu dengan Baitullah. Kami yang hadir hari ini ya Allah rindu bersujud di depan Ka'bah-Mu. Labbaik Allah. Ya Allah, jadikan semua kami yang hadir hari ini menjadi tamu-tamu yang Engkau ridhoi ya Allah. Menjadi kamu yang bisa bermunajat di depan pintu Ka'bah-Mu, menjadi tamu yang bisa memohon ampun kepadamu ya Allah. Izinkan kami ya Allah menjadi tamu yang bisa mencium hajar aswad-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat berziarah ke makam kekasih-Mu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allah, labbaik labbaik la syarika baik, innal hamda wan ni'mah wal mulka la syarika la, innal wal mulka la syarika la. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sindek jawab salam, tiang doa aden merari semama. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa faddalana bihi min jami'il makhluqat bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una, amin, wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada wa nuril absari wa biha wa ala ali
sahbihi wasallim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berkat kehadiran kita pada pagi yang mulia, saat-saatul ijabah ini, bagaimana berkumpulnya kita hari ini, seperti inilah insyaallah kita akan berkumpul di padang Arafah. Bagaimana berkumpulnya kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti ini di dalam syurga. Mudah-mudahan kita tidak akan keluar dari majlis ini sebelum dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga yang hadir hari ini dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan ibadah umrah di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Hadirkan Baitullah dalam hati kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak,
Hadirkan Ka'bah dalam hati kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika laka labbaik, innal hamd wan ni'mata lak wal mulka la syarika, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allah labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Ya Allah, semua kami yang hadir hari ini ya Rabb, kumpulkan kami di Arafah-Mu ya Allah, kumpulkan kami di Arafah-Mu ya Allah. Kami yang hadir ini rindu dengan Baitullah. Kami yang hadir hari ini ya Allah rindu bersujud di depan Ka'bah-Mu. Labbaik Allah. Ya Allah, jadikan semua kami yang hadir hari ini menjadi tamu-tamu yang Engkau ridhoi ya Allah, menjadi kamu yang bisa bermunajat di depan pintu Ka'bah-Mu, menjadi tamu yang bisa memohon ampun kepadamu ya Allah. Izinkan kami ya Allah menjadi tamu yang bisa mencium Hajar Aswad-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat berziarah ke makam kekasih-Mu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allah labbaik, labbaik la syarika baik, innal hamda wan ni'mah wal mulka la syarika lak, innal wal mulka la syarika lak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rindu dengan Baitullah, kangen dengan Ka'bah. Dikala kerinduan itu ada dalam hati kita, berarti magnet Baitullah itu sudah ada dalam kalbu kita. Maka siapa yang ada magnet Baitullah dalam hatinya, mereka orang yang akan dipanggil oleh Allah secepatnya. Maka oleh sebab itu alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita bisa hadir dalam saatul ijabah, yaitu di dalam kita menyambut hari Arafah. Mudah-mudahan semua munajat kita hari ini diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada dua inti pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ma min ayyamin afdalu indallahi ta'ala walal amalu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada suatu hari, kata Nabi, yang lebih mulia di sisi Allah, dan tidak ada suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah,
Ya Rasul, apakah tidak sama juga dengan jihad fi sabilillah? Maka Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun dengan jihad di jalan Allah tidak akan mampu mengejar kemuliaan daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Maka kapan baru bisa sama, kata Nabi? Apabila bapak ibu berjuang di jalan Allah, berjihad fi sabilillah, kita mati di medan perang, dan semua harta kekayaan kita infakkan untuk berjuang di jalan Allah, kita mati terbunuh, maka baru akan sama pahalanya dengan ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Andaikan bapak ibu kita berjuang di jalan Allah, kemudian di situ kita mati syahid, udah gitu semua harta kita lepas, semua biaya peperangan sudah kita habiskan, satu pun tidak ada yang tersisa kita punya harta, baru akan sama dengan ibadah orang yang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Makanya para jamaah, dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu berpuasa 9 hari di awal Zulhijjah. Bapak ibu ada yang puasa 9 hari? Alhamdulillah. Bapak ibu ada yang puasa hari ini? Alhamdulillah. Yang tidak puasa bare harap kaputan. Tidak ada? Baik, bapak ibu yang dimuliakan Allah, tadi sebelum tiang berangkat pun ada jamaah bertanya, Tuan Guru, ini kita puasa hari ini niatnya tarwiyah apa Arafah? Niatnya tergantung masing-masing. Kenapa? Yang niat hari ini tarwiyah juga benar, yang niat hari ini Arafah juga benar, bahkan yang niat besok Arafah juga betul, yang tidak betul yang tidak puasa. Tapi dosakah kita? Tidak. Nah, kalau kita puasa tidak, zikir tidak, semuanya tidak, berhaji tidak, tapi ingin mengejar kemuliaan daripada bulan Zulhijjah, ingin mengejar keistimewaan sebagaimana orang wukuf di Arafah, ingin mengejar kemuliaan sebagaimana orang yang berhaji di Baitullah, maka bagaimana caranya? Hidupkan malam dan siang hari Arafah. Alhamdulillah. Makanya bapak ibu yang jawab, kita ini Arafahnya ngikut Arab Saudi apa ngikut Indonesia? Jawabannya dua. Yang mau ngikut Arab Saudi boleh, yang ikut Indonesia juga boleh. Yang tidak boleh yang ribut-ribut. Makanya kadang sering bilang, ada jamaah nanya, Tuan Guru, terus kita puasa Arafahnya hari apa? Hari Selasa apa hari Rebu? Sekarang udah nggak ada yang debat tentang puasa Arafah. Kenapa? Karena yang nanya sama-sama nggak puasa. Iya kan? Ributan si ndek puasa sih dengan si puasa. Nah sekarang bagaimana? Kata-kata Arafah itu ada dua makna. Ada Arafah bimakna makan, tempat. Ada Arafah bimakna zaman, waktu. Kapan itu Arafah bimakna tempat? Orang yang memaknai Arafah itu bimakna tempat, maka terhitung mereka itu hari Arafah, maka mereka wukuf di Arafah. Di situ puncaknya ibadah haji. Hari Arafah itu mereka wukuf. Maka mereka yang sedang tidak wukuf mengikuti puasa saat orang wukuf di Arafah. Ini betul. Kapan orang wukuf di situ mereka berpuasa. Cuman sekarang pertanyaannya, kita ini kan hidupnya di Indonesia, 5 jam lebih dulu kita daripada Arab Saudi. Kita puasa hari ini niatnya puasa Arafah juga benar. Berarti apa? Setengah daripada wukuf kita dapat berpuasa di dalamnya. Adapun yang kedua,
Ada Arafah itu bermakna zaman, menunjukkan waktu. Waktu itu kapan disebutkan hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka di situ mereka puasa mengikut harinya, tanggalnya, tanggal 9. Kalau kita mengikut waktu ini, mengikut zaman ini, maka waktu ini jalannya beda, punya matlak masing-masing. Indonesia punya matlak sendiri, Arab Saudi matlaknya jelas beda dengan Indonesia. Maka inilah yang digunakan oleh pemerintah kita, berpuasa menghitung hari Arafah itu sesuai dengan matlak di negeri kita sendiri. Nah, terus kita mengikut yang mana? Yang penting puasa. Alhamdulillah. Karena Rasulullah sudah menjanjikan puasa Arafah itu, kata Nabi, yukaffirus sanatil madiyah wal baqiyah, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Karena tidak ada hari yang lebih afdal daripada hari Arafah, hingga disebutkan hari Arafah afdalu ayyamid dunya, hari yang paling afdal dalam perjalanan alam semesta ini. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah, tadi tiang pelungguh sudah memulai dengan istighosah. Amalan-amalan pada hari Arafah kita amalkan. Mana yang pertama dianjurkan kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Andaikan dosa kita penuh langit dan bumi, dosa kita penuh di darat dan di laut dengan kita punya dosa, Allah hapus dosa-dosa kita. Amin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Andaikan Bapak Ibu mensedekahkan kita punya harta di jalan Allah, habis kita punya harta untuk berjihad, habis kita punya harta kita sedekahkan untuk mengambil ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak akan mampu mengejar keistimewaan orang-orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku. Alhamdulillah, tadi sudah kita amalkan. Alhamdulillah. Yang kedua, Rasulullah ajarkan kepada kita untuk kita hari ini, hari Tarwiyah maupun hari Arafah, kita banyak mengamalkan ayatul kursi ma'al basmalah, dengan bismillahnya minimal 100 kali kita baca. Lamun dek bau 100 mana-mana 1000 Ibu. Okay. Jadi ayatul kursi dibaca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga kita dari Arafah menuju Arafah di tahun yang akan datang. Allah jaga dari bencana, amin. Allah jaga dari musibah, amin. Allah jaga dari kesulitan, amin. Dan Allah mudahkan segala urusannya, amin.
baca ayat apal nah, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal semua la ta'khudhuhu sinatun wa la naum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hari ini pada hari Arafah, yang yakin Arafah hari ini diamalin, yang yakin Arafahnya besok diamalin. Yang penting kita amalkan dari Arafah menuju Arafah, kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang ketiga, kita perbanyak membaca suratul Ikhlas. Maka apa hajat yang sering kita sampaikan kepada Allah namun itu hajat belum dikabul oleh Allah, dengan surat Al-Ikhlas kita tembus rahmatnya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin haji tahun depan, melalui suratul Ikhlas tembus kasih sayang Allah pada hari Arafah, insya. Makanya 2 hari 8, 9 itu hari mulia. Tanggal 10 namanya Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Pada hari ke-8 disebut dengan hari Tarwiyah. Apa makna hari Tarwiyah itu? Orang katakan kalau kita di Indonesia hari ini hari Tarwiyah, dan kalau orang di Arab Saudi hari ini hari Arafah, dan juga hari ini hari Selasa. Selasa ya? Alhamdulillah, paran jarak lupa jelu. Nah, hari Tarwiyah, kenapa disebut Tarwiyah? Tarwiyah itu berasal dari kata rawa yurawi tarwiyan wa tarwiyatan. Kalau bahasa kita bimakna melihat, dan yang kedua tarwiyah itu bimakna tafakkur. Apa tafakkur? Merenung. Setelah dia yurawwa, ia tarawwa, maka yang dilihat saat itu adalah pada malam harinya Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah untuk diperintah menyembelih putranya Ismail alaihis salam. Kapan mimpi itu datang? Pada malam tanggal 8 Zulhijjah. Makanya berasal dari kata ini, ya tarawwa. Maka saat itu Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah melalui mimpinya untuk menyembelih putranya Ismail. Maka setelah diperlihatkan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau tafakkur, berpikir, merenung. Nabi Ibrahim dikala beliau merenung, ini dari Allah apa dari syaitan? Dari Allah apa dari syaitan? Maka setelah 1 malam pun Nabi Ibrahim minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga menjelang subuh daripada malam tanggal yang ke-9, ya ta'arrafa, barulah Nabi Ibrahim meyakini dan diberikan keyakinan oleh Allah, hingga Nabi Ibrahim mengetahui bahwa pada malam Arafah itulah Nabi Ibrahim meyakini ini mimpi datangnya dari Allah. Makanya Arafah itu bermakna mengetahui. Mimpinya pada malam tanggal 8, ia tarawwa, maka diyakini mimpinya itu pada tanggal 9.
9. Makanya disebut dengan hari Arafah, hari di mana Nabi Ibrahim itu mengetahui bahwa mimpinya itu dari Allah. Makanya kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya, beliau berkata, merenung tafakkur pada hari tarwiyah itu ada 3 macam. Makna tafakkur pada hari tarwiyah mana? Yang pertama, tafakkurnya Nabi Ibrahim dikala mendapatkan mimpi dari Allah. Yang tadi pertama, beliau berpikir setelah melihat dalam mimpinya, berpikir ini dari Allah apa dari syaitan. Hingga penjelasan daripada mimpinya itu beliau meyakini pada tanggal 9 hari Arafah. Yang kedua, tafakkurnya Nabi Adam alaihi salam pada malam tarwiyah tanggal 8 dikala Allah perintah kepada Nabi Adam untuk membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah. Jadi Nabi Adam diperintah oleh Allah, yang membangun Ka'bah dari kalangan manusia pertama Nabi Adam. Tapi yang mendirikan Ka'bah itu adalah Allah. Bangunan pertama bangunan Nabiullah Adam alaihi salam. Makanya dikala merenung Nabi Adam saat diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitullah, Nabi Adam malam tarwiyah, malam tanggal 8 itu merenung, kira-kira ya Allah, kalau aku bangun Ka'bah pahalanya apa ya Rabb? Apa yang didapatkan olehku dan anak keturunanku? Apa yang akan aku dapatkan? Kata Nabi Adam. Barulah Allah jawab kepada Adam alaihi salam, idza tubta bihi ghafartu laka dzunubaka. Wahai Adam, kata Allah, apabila engkau sudah bangun itu Ka'bah dan kemudian engkau memutar mengelilinginya, yaitu tawaf, kemudian kamu mutar dari Ka'bah itu, kata Allah, ghafartu laka dzunubak, aku akan ampuni semua dosa-dosamu beserta semua keturunanmu. Bi awwali sautin minat tawafika, dari sejak putaran pertama tawafmu itu ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ibu-ibu, itulah sebabnya setelah ada jawaban dari Allah pada malam Arafah, barulah pada hari itu Nabi Adam mulai membangun dinding Ka'bah setelah ada jawaban dari Allah. Makanya para jamaah, kita kalau sedang tawaf, sejak mulai kalimat pertama putaran tawaf itu, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah sebanyak helai rambut yang ada pada kita punya badan. Ibu-ibu punya alis? Jangan dikuris, Bu. Berapa kita punya bulu alis, segitulah dosa-dosa mata yang dihapus oleh Allah. Makanya rugi dengan kuris-kuris alis. Berapa kita punya bulu mata, dari setiap pandangan yang menimbulkan syahwat, setiap pandangan yang mendatangkan dosa, diampuni oleh Allah dalam setiap kedipan kita punya mata. Alhamdulillah. Rugi ibu-ibu yang sering cabut bulu mata. Ini kadang alis dikuris dengan lalu nyongkol, alis dikuris, ganti pakai sifat 20. Ya Allah, marak bundaran gerung. Innalillah. Kita punya bagian anggota badan penghapus dosa dari Allah. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan semua kita yang hadir hari ini dinasibkan oleh Allah menuju Baitullah agar bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar.
Yang ketiga, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan, mana tafakkur yang ketiga, yaitu merenungnya semua jamaah haji yang akan persiapan untuk wukuf di Arafah. Orang menjelang wukuf itu Bapak Ibu semua bersiap-siap. Yang dari Madinah sudah sibuk masuk Mekah, yang di Mekah sudah sibuk, bahkan di situ kita manasik ulang semua jamaah haji. Manasik ulang lagi untuk pelaksanaan tawafnya, wukufnya, pelaksanaan ibadah hajinya. Maka di situ banyak jamaah haji yang merenung. Makanya Bapak Ibu, saat wukuf di Arafah, di situ banyak kita diperlihatkan oleh Allah tentang amalan kita di kampung halaman kita. Saat wukuf, ada orang yang ngerasain panas luar biasa. Tapi ada orang sedikit pun tidak pernah ngerasain panas sama sekali. Tergantung amaliyah kita. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang sedang wukufnya di Arafah selalu kerasa di mana dia duduk di situ ada duri. Duduk di atas batu kerasa duri, duduk di dalam tenda kerasa duri, duri terus. Padahal di Arafah tidak ada duri. Kenapa? Karena mereka membawa duri dari kampung halamannya masing-masing. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf, ada jamaah haji setelah pulang haji dia cerita sama saya, Pak, boleh saya cerita? Boleh. Selama saya haji, saya tawaf keliling Ka'bah itu, kok monyet semua di atas Ka'bah. Godek doang kita ngeliat atas Ka'bah. Ternyata amalan orang ini di kampung halamannya girang paling puntik batur. Innalillah. Bahkan di situ ujian luar biasa Bapak Ibu. Saat orang wukuf di Arafah. Makanya kata Nabi, gambaran wukuf di Arafah adalah gambaran kita nanti di padang mahsyar. Nafsi-nafsi, tidak ada orang yang mengenal keluarganya saat itu. Tidak ada orang yang tahu ini siapa, amalannya bagaimana, ini dia panas apa tidak. Tidak ada orang yang mau tahu kita di Arafah. Nafsi-nafsi. Tapi kan Pak, saya punya pembimbing. Pembimbing ninggalin ibu. Karena pembimbing saat itu pun juga sedang wukuf, memikirkan dosanya kepada Allah. Nah terus anak saya kemana? Anak kita mikirin diri sendiri. Orang di Arafah tidak ada yang mikirin orang lain. Bahkan banyak orang yang kayak cacing kepanasan menggelinding di tanah Arafah. Kenapa? Karena di situ mereka banyak dosa kepada Allah. Nauzubillah. Namun yang luar biasa para jamaah, orang-orang yang wukuf di Arafah, satu amalan yang luar biasa, yaitu doa-doa mereka satu pun tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, tiang pelungguh sami yang hadir hari ini, yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, orang wukuf di Arafah, maka kita hari ini berpuasa dan kumpul di tempat saatul ijabah ini. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita berguguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la hawla illa billahil. Yang kedua ada makna Arafah. Arafah itu ada juga yang mengartikan Arafah itu bermakna mengetahui. Karena di situ para rasul-rasul Allah mengetahui, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak Allah mengangkat para rasul itu pada hari Arafah.
Dan apa yang terjadi pada hari Arafah itu banyak, sehingga orang yang sedang berkumpul di padang Arafah, mereka munajat kepada Allah, bersujud kepada Allah, meminta ampunan Allah. Tidak ada orang yang tidak menangis saat itu. Sejahat-jahat manusia pasti menetes air matanya selama ada iman dalam hatinya. Makanya al-hajju bil Arafah, kata Nabi, haji itu puncaknya itu di Arafah. Pak, ini jamaah haji kita sedang sakit, Pak, wajib dia ke Arafah. Ini sakitnya parah, Pak, seteruk, wajib dia ke Arafah. Ini susah, Pak, wajib ke Arafah. Kenapa? Kalau tidak ke Arafah maka hajinya tidak sah. Makanya para jamaah, dengan apa kita mengambil keberkahan dan kemuliaan pada hari Arafah itu? Dengan kita banyak berzikir, banyak berinfak. Orang yang sedang wukuf, dengan apa kita mengambil keberkahan wukufnya di Arafah? Sebagaimana pahala mereka orang-orang yang berwukuf, ayyatasaddaqa bihi, maka bersedekahlah pada hari itu. Sedekah, Bu. Bu, ibu-ibu bawa berapa? Bawa berapa? Coba makin yang begituan. Ibu-ibu masuk epicentrum mall bawa uang 200.000, banyak tidak? Sedikit enggak? Ibu-ibu masuk mall bawa uang 200.000, cukup tidak? Tidak. Bagus. Tapi kalau ibu-ibu bawa uang 200.000 masukin di pengajian, banyak tidak? Ya Allah, pelit. Ayo Bu, sambil kita mengambil keberkahan Arafah, tidak hanya pelunggu, tiang juga. Bismillah, mulai hari ini. Sallallahu ala Muhammad. Ayo, yang laki. Alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sumbangan Bapak Ibu untuk pembangunan asrama kita di rumah Quran. Bisalam alaika ya Rasul, salam ya Habib, salam ala. Nih mereka salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam ya Habib, salam Allahumma salli ala sayyidi. Ayo yang ada penyakit pegang dadanya.
بالقلوب ودوائها أبدان وشفائها Yang sakit pegang di mana bagian yang sakit, sambil kita ruqyah lewat sholawat tib. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil bi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya Bapak Ibu, setelah orang keluar dari wukuf, setelah orang keluar dari Arafah, hingga Arafah itu dimaknai oleh para ulama adalah harum yang semerbak. Kenapa disebut Arafah itu diartikan menjadi wangi yang sangat harum? Menunjukkan setiap orang yang keluar dari Arafah, dosa-dosanya semuanya dibersihkan oleh Allah bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin. Makanya para jamaah kita yang hadir hari ini, yang puasa hari ini, insya Allah adalah menjadi asbab dosa-dosa kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang wukuf di Arafah itu hanya menggunakan dua helai kain ihram, yaitu pakaian kematian kita. Pakaian dunia kita lepas, kita punya harta kita lepas, bahkan yang pakai aksesoris semuanya dilepas. Kenapa? Karena orang mati tidak membawa harta, orang mati tidak bawa apa-apa, tapi orang mati hanya membawa amal. Orang mati membawa amal, maka orang wukuf tidak menggunakan apa-apa, hanya dua kain ihram yang melekat pada mereka punya badan. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian, enggak boleh menggunakan sikat gigi, enggak boleh menggunakan pakaian yang berjahit, karena saat itu hanya ada kita dengan Allah. Hanya ada kita dengan Allah. Maka orang yang wukuf itu adalah orang yang mengkaji tentang dirinya bersama Allah. Kita hari ini muhasabah kepada Allah melalui istighosah, dengan kita panjatkan doa-doa yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para jamaah haji yang sedang wukufnya di Arafah, insya Allah dosa-dosa tiang pelunggu sami akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana keberkahan pada hari Arafah pada hari ini. Amin ya Rabbal. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada hari Arafah itu?
Di dalam kitab disebutkan, di antara peristiwa yang terjadi pada hari Arafah, yaitu yang pertama, Nabi Adam diajarkan oleh Jibril alaihi salam bagaimana cara untuk mengerjakan ibadah haji. Pada hari Arafah, Nabi Adam alaihi salam langsung dibimbing oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ini loh caramu berhaji, ini loh caramu menggunakan kain ihram, ini loh caramu untuk munajat kepada Allah yang sesuai dengan aturan di dalam agama kita, terlebih yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sejak hari itu Bapak Ibu, Nabi Adam alaihi salam diajarkan oleh malaikat Jibril di mana? Di atas Jabal Arafah. Di mana Jabal Arafah itu yang hari ini disebut dengan Jabal Rahmah, yaitu bukit gunung yang tidak terlalu tinggi. Disitulah tempat pertemuan Nabi Adam dengan Hawa, ibunda tercinta. Pertemuannya Nabi Adam setelah 140 tahun berpisah dengan istrinya, namun di atas gunung tersebut Allah pertemukan kembali keduanya. Alhamdulillah. Jadi hari Arafah itu Bapak Ibu, Allah Ta'ala melalui Jibril mengajarkan kepada Adam tentang manasik haji. Masya Allah. Makanya afdalud du'a yaumu Arafah, doa yang paling afdal untuk kita panjatkan kepada Allah itu adalah doa pada hari Arafah. Bapak Ibu yang meyakini hari ini hari Arafah, doa maksimal. Yang meyakini besok hari Arafah, doa maksimal sejak hari ini. Karena tidak ada penghalang doa-doa kita dengan Allah pada hari Arafah itu. La hijab bainahu wa baina rabbah. Tidak akan pernah ada hijab antara Allah dengan antara mereka dengan Allah, yaitu mereka yang munajat pada hari Arafah. Yang kedua, apa yang terjadi pada hari Arafah itu? Nabi Ibrahim mendapatkan kepastian dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Jadi hari Arafah itu hari kepastian. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang ingin usahanya lancar, buka usaha itu paling afdol hari Arafah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bangun rumah, yang ingin rumahnya dimudahkan rizkinya oleh Allah, yang tidak akan pernah ada masalah besar pada rumah tangganya, maka bangun rumah itu paling afdal memulainya hari Arafah. Hari Arafah, puncak doa, puncak kumpul, puncak munajat, puncak dialog antara hamba dengan Allah. Pada siapa kita meminta? Pada siapa kita berdoa? Pada siapa kita mengadu? Pada siapa kita berserah? Allah, 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 Allah. Ayo semua munajat. Allah, 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 la ilaha illallah, Allah, Allah,
bagaimana Nabi Ibrahim memperoleh kepastian dari Allah di saat beliau ragu dengan mimpinya, ini dari Allah atau dari syaitan, ini perintah Allah atau perintah syaitan. Maka kepastian itu didapatkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu pada hari Arafah. Maka oleh karena itu hari Arafah itu mulia para jamaah rahimakumullah. Tidak ada suatu tempat yang lebih baik di muka bumi. Kalau digabungkan seluruh alam semesta beserta isinya untuk mencari kemuliaan hari yang terbaik, tidak akan mampu mengejar kemuliaan daripada hari Arafah. Bapak Ibu puasa pada hari Arafah. Pak, ini puasa Daud Pak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Bapak Ibu arak puasa mari niki. Ibu-ibu bisa puasa Daud? Halo ibu-ibu, puasa Daud rontok rambut bapak-bapak. Nggih, bayangkan Ibu, ini aja 9 hari beratnya luar biasa. Sehari puasa sehari tidak. Puasa Nabi Daud tidak akan mampu mengejar kemuliaan daripada puasa pada hari Arafah. Alhamdulillah. Makanya para ibu rahimakumullah luar biasa. Andaikan kalau kita puasa, lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam berpuasa pada ayyamul bid. Mana ayyamul bid? Puasa 3 hari pada setiap bulan Qamariyah. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah itu puasanya Nabi Adam. Puasa Nabi Adam. Puasanya Nabi Adam pada ayyamul bid, 3 hari pada setiap bulan Qamariyah, tidak akan mampu kata Nabi untuk mengejar kemuliaan puasa pada hari Arafah itu. Allahu Akbar. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa peristiwa pada hari Arafah itu disebutkan? Nabi Ibrahim mulai diperintah oleh Allah untuk berhaji pada saat hari Arafah itu, dan langsung yang menjadi pembimbingnya Nabi Ibrahim adalah malaikat Jibril alaihis salam. Itu kalau para nabi, para rasul Bapak Ibu. Jadi setiap apa yang mereka alami itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang akhir daripada pengajian kita, apa refleksi daripada hari Arafah ini untuk kita semua? Kalau kita akan tarik kepada kita yang sedang tidak berhaji pada tahun ini, tapi insya Allah akan berhaji di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Semuanya tanpa kecuali. Amin. Semuanya dipanggil oleh Allah ke Makkah dan Madinah beserta semua keluarga kita, untuk kita bisa bersujud di depan pintu Ka'bah, untuk bersujud di Hijril Ismail, untuk berdoa di Multazam, untuk dapat mencium Hajar Aswad, berdoa di Arafah, dan semoga Allah nasibkan kita untuk dapat ibadah di Raudhah, berziarah ke makam Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka apa refleksi daripada hari Arafah untuk kita semua? Adalah hari di mana kita seorang yang sedang tidak berhaji untuk bermuhasabah tentang semua anugerah Allah yang telah kita terima dalam perjalanan hidup kita. Mereka pada jamaah haji, hari ini adalah puncak ujian dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Mereka di Arafah itu panas Bapak Ibu. Maka kita di sini dianjurkan berpuasa bagi kita yang sedang tidak berhaji. Maka refleksinya adalah bagaimana kita untuk memantaskan diri kita kepada Allah. Kalau kita kaji, kita ini memang tidak pantas Bapak Ibu. Ayo kalau kita menghitung ibadah kita, sehari kita sholat wajib berapa kali? 5.
Yang 5 kali kita sholat sehari semalam itu, satu waktu itu sholatnya berapa jam? Jam dekatuan menit ini apa jawab? Bisa Bapak Ibu sholat subuh 1 jam? Sama. Enggak bisa ya? Ya Allah. Udah gitu sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kita menghitung ibadah kita, lebih banyak mana ibadah apa bekerja? Bagus. Kedua, lebih banyak mana zikir atau kalimat yang tidak bermakna? Yang ketiga, kalau kita bernapas, kita napasnya lebih banyak mana napas yang mengingat Allah daripada napas yang ingat kesibukan? Bagus. Perjalanan kita punya hidup, kita lebih banyak sedekahnya apa lebih banyak pelitnya? Bagus. Setelah bapak-bapak dan ibu semuanya jujur, pertanyaan terakhir, nyocokkah kita masuk surga? Makanya kita sendiri udah jawab enggak nyocok, apalagi jawaban Allah. Astagfirullahalazim. Makanya kalau kita refleksikan dalam hidup kita Bapak Ibu, jauh panggang dari api. Ibadah kita ini belum ada apa-apanya. Pak, tapi saya ngorban Pak. Iya, kita ngorban, tapi kan riak terus. Baru ngorban update status. Alhamdulillah tahun ini bisa berkurban dengan sapi dengan berat 500 kilo. Ya Allah. Padahal nyugulang doang masih berutang. Udah gitu sombong. Innalillahi na'udzubillah. Makanya kan Allah katakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging kurbanmu. Sombong baik. Tapi Pak, saya ngorban pakai kambing Pak. Udah ngorban pakai kambing, wah meno kurus, sombong balik. Ya Allah. Tidak sampai daging kurbanmu ke Allah. Wala dima'uha. Darahnya satu tetes enggak sampai. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai ke Allah itu adalah takwamu. Niat kita yang berkurban. Makanya orang berkurban itu sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Bagaimana cara kita melihat kurban kita diterima apa tidak oleh Allah? Lihat bagaimana pasca pengorbanan mereka. Kalau sebelum dia berkurban males ke masjid, habis kurban makin rajin, pertanda kurbannya Allah terima. Amin. Sebelum kurban gak nyambung sama saudara, bucung doang bilang bedait. Tapi setelah kurban alhamdulillah nyambung. Oh berarti kurbannya diterima. Amin. Sebelum kurban pelitnya 17 setan. Ya Allah udah pelit, kikip, medit, kikir malik. Tapi setelah berkurban alhamdulillah semendak-mendak mele nyumbang, semendak-mendak mele nyumbang, berarti kurbannya diterima. Amin. Ya Rabbal. Dene maka-maka nama amal 100.000 lagu ngendeng angsul. Ya Allah. Nggih. Nah, jadi refleksi daripada wukuf dan ibadah kurban itu kita jadikan sebagai pelajaran dalam perjalanan hidup kita, untuk kita banyak munajatnya, banyak muhasabahnya, banyak mohon ampunnya, dan intinya
kita semua berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu, semua jamaah yang hadir hari ini, mungkin tidak ada apa-apanya dari apa yang Tiang sampaikan hari ini kalau kita melihat keabdolan dan kelebihan daripada hari yang mulia ini. Akan tetapi dakwah ini tidak akan ada artinya kalau tidak pada hari ini, pada kesempatan ini, pada hari Arafah yang mulia, kita maksimalkan segala apa yang kita lakukan kepada Allah, kecuali semuanya adalah dengan nilai ibadah. Oleh karenanya, sebelum nanti kita berdoa, mari kita awali menjelang doa kita hari ini, menjelang tahlil kita hari ini, untuk semua keluarga kita yang sudah mendahului kita, ibu dan ayah kita yang mungkin telah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal soleh mereka. Mereka yang telah mendidik kita, membesarkan kita, menyuapi kita, memandikan kita, bahkan di saat mereka tertidur kita ganggu tidur ayah dan bunda kita dengan tangisan kita. Namun hari ini mereka sudah meninggalkan kita. Semoga Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman syurga. Allah angkat derajatnya di alam barzah. Dan bagi semua keluarga kita, guru-guru kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah matikan dalam iman. Dan kita semua yang hadir, semoga kita tidak akan keluar dari masjid ini sebelum dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita mendapatkan panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Semua astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah wa atubu. Bapak Ibu, ayo kita istighfarkan semua anggota badan kita yang pernah berbuat dosa. Yang pertama, ayo istighfarkan kita punya mata. Mata ini yang banyak melihat maksiat. Mata ini yang pernah melihat apa yang Allah haramkan. Mata ini mungkin pernah memandang buruk orang lain. Mata ini mungkin pernah memandang buruk kepada ayah dan bunda kita. Mata ini mungkin pernah memandang buruk kepada orang-orang yang kita tidak tahu sebenarnya siapa mereka. Ya Allah, ampuni semua dosa yang telah kami lakukan yang bersumber dari mata kami. Astaghfirullahalazim. Hadirkan ke mata. Astaghfirullahalazim. 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 Ya astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah.
kedua, Bapak Ibu, istighfarkan telinga kita. Mungkin telinga kita pernah mendengar pembicaraan-pembicaraan yang dilarang oleh Allah. Telinga kita meyakini tentang berita-berita yang tidak benar. Maka ya Allah, ampuni pendengaran kami ya Allah. Hadirkan istighfar di telinga kita. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah. Ya Allah, mungkin dari hidung kami ya Allah pernah mencium sesuatu yang Engkau haramkan. Dari hidung kami ya Allah pernah melahirkan dosa dan maksiat. Ampuni semua dosa yang telah keluar dari hidung kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, dari mulut kami mungkin pernah berkata dusta. Dari mulut kami mungkin pernah mengumpat. Dari mulut kami ya Allah mungkin pernah mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati keluarga dan sahabat kami. Ya Allah, ampuni semua dosa kami yang disebabkan oleh ucapan kami ya Allah. Ya Allah, mulut kami paling banyak dosanya ya Allah. Ya Allah, ini mulut jarang menyebut namamu ya Rabb. Ya Allah, ini mulut lebih banyak menyebut keangkuhannya ya Allah. Ampuni semua ucapan kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni hati kami ya Allah. Dari hati kami ya Allah yang lalai ini, kami jarang mengingat-Mu ya Rabb. Dari hati kami yang lalai ini ya Allah, kami melupakan-Mu ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa hati kami ya Allah yang telah riya, ujub, takabur, sum'ah, berjanji palsu ya Allah. Hati kami munafik ya Allah. Astagfirullah. Hati kami menyimpan dendam ya Allah. Astagfirullah. Hati kami khianat ya Allah. Astagfirullah. Hati kami mungkin pernah meremehkan guru kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Mungkin hati kami pernah suuzon kepada ibu dan ayah kami ya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Al-Azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bapak Ibu yang hadir hari ini, pegang tangan saudara di samping Bapak Ibu, saling pegang. Saling pegang. Kiri kanan pegang tangan saudara di samping Bapak Ibu. Semuanya. Ayo kita istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Terus Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Ya Allah, jikalau tanganku ini tidak ada nanti di dalam surga, ya Allah, maka gunakan tangan saudara di sampingku ini untuk menarik kami ke dalam surgamu, ya Allah. Ya Allah, mungkin salah kami terhadap saudara di samping kami ini banyak, ya Allah. Kalau sekiranya itu penyebab kami tidak ada di dalam surgamu, ya Allah, maka izinkan tangan saudaraku ini untuk dapat menarik kami ke dalam surgamu, ya Allah. Ya Allah, kalaupun dosa kami banyak terhadap saudara kami ini, ya Allah, ampuni kami, ya Rabb. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Kami banyak dosa, ya Allah. Di hari yang mulia ini kami munajat kepadamu. Kami tidak pantas menjadi penghuni surgamu. Kami tidak pantas, ya Allah. Kami tidak pantas, ya Allah. Tapi kami pantaskan diri kami mengharap rahmat-Mu, mengharap ampunan-Mu, mengharap kasih sayang-Mu. Bagaimana eratnya kedua tangan kami ini menyatu, ya Allah. Kumpulkan kami di dalam surga, ya Allah. Kumpulkan kami di dalam surga, ya Allah. Kumpulkan kami di dalam surgamu, ya Allah. Namun jikalau ada dari salah satu di antara kami ini yang bakal menjadi penghuni neraka-Mu, ya Allah, kami tidak sanggup, ya Rabb, maka izinkan tangan saudara kami ini untuk menarik kami, ya Allah, dengan berkat syafaat kekasih-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim. 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 Bapak
Bapak Ibu saling maaf dengan saudara di samping kita. Saling maaf. Mungkin kita pernah berbuat salah ke mereka sebelum kita masuk Idul Adha. Semoga Allah ampuni kita semua. Saling maaf Bu, Pak, saling maaf, saling peluk. Mungkin ini pertemuan terakhir kita di antara kita dan semua. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala, tapi mudah-mudahan bagaimana kita berkumpul hari ini, beginilah Allah kumpulkan kita nanti di dalam syurga. Bagaimana kita munajat pada hari ini, semoga munajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu ahsanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.